Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman anak-anak muda kota Bekasi yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat semua nama kita yang ada di sini. Dan Allah pasti menunaikan janji yang pernah diucapkan Nabi, siapa yang menempuh jalan untukmu, maka Allah akan mudahkan untuk dia jalan mendapatkan jodoh. Salah. Kan jodoh mah salah satu surga ya, surga dunia. Jadi yang belum dapat jodoh hidupnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kaki kita itu dilipat gandakan ribuan bahkan jutaan kali lipat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bahas tentang bab cinta. Atau mau ganti tema? Saya agak malas ya bahas itu pagi-pagi di depan teman-teman yang masih single, kasihan. Udah dibully. Apa sarapan hari ini? Bulian. Itu sarapan sehari-hari teman-teman yang Jovisa. Teman-teman yang dirahmati Allah, bicara tentang cinta, ada satu hal yang perlu kita coba sadari betul dan kita bangun di dalam diri kita, bahwa cinta itu adalah anugerah dari langit. Cinta itu adalah anugerah dari langit. Bahwa cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seorang hamba bertambah dosa, itu gak mungkin. Yang menambah dosa, yang menambah kejauhan kita dari Allah SWT pasti bukan cinta. Jadi kalau ada rasa yang buat kita gak khusyuk dalam sholat, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang bikin kita jadi sakit hati, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang kemudian bikin kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah gak suka, pasti bukan cinta. Itu disebut dengan wasawisus syaitan yang ada di dalam hawa nafsu manusia. Sedangkan cinta semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta yang Allah titipkan kepada kita di antara hamba-hamba Allah di muka bumi, di langit dan seterusnya, itu cuma satu bagian dari 100 bagian cinta yang Allah simpan di dalam surga. Jadi satu bagian itulah yang kemudian kita lihat dari seorang ibu kepada anak, dari seorang ayah kepada putranya, dari seorang anak kepada orang tuanya, dari seorang pasangan kepada pasangannya, suami istri, istri kepada. Satu bagian yang kemudian dibagi di antara hamba-hamba Allah yang sangat banyak, miliaran bahkan tidak terhitung. Cuman satu bagian. Satu bagian itu kita udah bisa ngelihat pengorbanan seorang suami yang luar biasa. Kayak misalnya teman-teman yang nge-follow Rumah Teduh Sabadiin, ada seorang anak ngerawat ibunya di detik-detik terakhir sebelum ibunya wafat. Dia bacain Yasin, dibacain Al-Quran, dia pijat-pijat ibunya, dia belai ibunya, dia penuhi semua hak ibunya. Dan ini adalah gambaran hanya partikel kecil dari satu bagian cinta yang Allah turunkan ke muka bumi. Ini hal yang perlu kita sadari dulu teman-teman, bahwa cinta itu asalnya dari langit. Kalau kita butuh cinta dari siapapun, cinta dari orang soleh, cinta dari ulama, cinta dari orang tua, cinta dari pasangan, cinta dari calon pasangan, cinta dari mantan yang pengen balikan, cinta dari mana aja lah. Carinya tuh bukan di bumi, carinya di langit. Makin rendah sujud kita, makin kita menggetarkan arasy di langit.
Tapi kalau kita cari cinta dengan cara sering-sering posting, itu juga diedit semalaman, kita nggak bakalan dapat cinta. Kita dapatnya apa? Waswasah, bukan cinta. Terus nggak boleh posting, Ustaz? Boleh, dan saya juga sering posting. Cuman bukan gitu cara mencari cinta. Apalagi diedit habis-habisan, pakai apa aplikasi berganti-ganti. Ini kurang apa, bright lah, apa kurang charming. Akhirnya diedit. Justru yang muncul dari itu adalah kekecewaan. Makanya kalau kita mencari cinta itu adalah dengan sujud, dengan doa, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah. Sehingga kalau kita udah cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan sekian banyak orang untuk mencintai kita. Ada yang dengan status pasangan, ada yang dengan status orang tua, ada yang dengan status teman, ada yang dengan status apapun, bahkan kadang nggak dikenal, tapi dia mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cinta yang berlimpah. Kebayang nggak di antara banyak makhluk, kira-kira gimana yang 99 bagian yang Allah simpan di dalam surga, dan itu diberikan hanya kepada segelintir hamba Allah yang masuk ke dalam surga doang. Kan banyak yang nggak dibangkitkan ya, hewan, tumbuhan, mereka tidak dibangkitkan kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang disebutkan di Al-Quran. Tapi pada umumnya hewan tidak mengalami hari berbangkit. Jadi tidak ada hewan yang mendapatkan 7 golongan hewan yang dapat naungan di padang mahsyar, nggak ada itu. Yang ada manusia. Kalau hewan ngikut manusia, kalau dia berjasa dalam dakwah manusia dia terlibat. Tapi pada umumnya hewan dan tumbuhan itu tidak dibangkitkan. Padahal jumlahnya miliaran. Itu adalah satu cinta dibagi rata. Gimana 9 cinta dibagi kepada sedikit hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surga itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di surga itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kecewa. Enggak ada lagi di surga itu adegan live group, itu udah enggak ada. Di surga itu enggak ada grup yang nge-live kita, kan lebih sakit ya. Di live sama grup. Kalau kita nge-live grup masih mending. Kalau grup yang nge-live kita, gimana caranya? Tiba-tiba grup sepi, nggak ada broadcast, nggak ada chat. Ternyata mereka bikin grup baru, kita doang yang nggak di-invite. Itu di akhirat udah nggak ada di surga live group, di live sama grup. Di surga itu udah nggak ada bulian. Kenapa nggak ada bulian? Karena udah nggak ada jomblo. Selama masih ada jomblo, semangat nih kalau udah bab ya kayak gini. Saya bukan mau menzolimi teman-teman gara-gara sering ngebully jomblo. Enggak, saya enggak ngebully, saya cuma empati doang. Kasihan sih. Kasihan boleh ya. Sebagian doang, yang lain insya Allah gue mah kasih aja Ustadz sebagai single villa gitu ya. Enggak masalah. Cuman ada sebagian yang mungkin masih berat menjadi seorang yang single. Apalagi baru aja kemarin diputusinnya dengan bahasa yang enggak enak lah gitu. Kita adik kakak aja ya, kan enggak enak tuh. Tahu nggak teman-teman, ada cara mutusin yang lebih kejam dari itu. Kan yang biasa tuh, kita temenan aja ya gitu ya. Atau kita adik kakak aja. Ada nggak orang yang diputusin sama pasangannya, dibilang, kamu tuh jadi ibu saya aja ya. Kamu tuh seperti ibu buat saya. Ada. Dalam bahasa fikih disebut dengan zihar. Dalam bahasa saya disebut dengan diputusin dengan cara paling kejam. Di mana ayat zihar? Nanti coba teman-teman kita baca satu ayat aja di dalam surat Al-Mujadilah. Teman-teman bisa buka mushaf Al-Quran. Kita coba buka surat Al-Mujadilah, surat 58. Surat Al-Mujadilah ayat 1. Ini salah satu ayat diputusin di dalam Al-Quran. Dan diputusinnya dengan cara yang paling kejam menurut Al-Quran. Saking kejamnya Allah kasih semacam punishment buat yang mutusin dengan cara harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kan kamu dan saya jadi anak sama ibu ya, berarti dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Kejam banget. Dan Khawlah bintu Sa'labah yang disebutkan di dalam ayat ini pernah digituin sama suaminya.
Dulu ketika dia masih muda, suaminya meminang dia, menikahinya. Setelah Khawlah menjadi tua, suaminya kemudian jadi marah-marah kepada Khawlah dan mengatakan, pokoknya buat saya kamu itu seperti ibu. Ini bahasa zihar kalau dalam bahasa fikih. Atau diputusin kalau dalam bahasa kita. Diputusin oleh suami sendiri dengan kata-kata, kamu itu seperti ibu buat saya. Akhirnya Khawlah bintu Sa'labah sedih banget. Khawlah sedih luar biasa. Tapi dia penasaran, maksud kata-kata suami saya apa? Maksudnya saya udah haram buat dia selama-lamanya atau itu tidak berlaku? Akhirnya Khawlah datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, dia japri Rasul. Dia bilang, ya Rasul, saya diginiin sama suami saya. Kata suami saya bahwa dia buat saya itu, saya seperti ibu bagi dia, di capture. Apakah ini berarti saya sudah haram buat suami saya ya Rasul? Kata Nabi, ya wahai Khawlah, sudah haram. Akhirnya Khawlah sedih banget. Cuman Khawlah kalau sedih gak mau pakai emotikon nangis kepada orang lain. Emotikon nangisnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dengan watashtaki ilallah, curhat kepada Allah. Dia tidak curhat perasaannya kepada makhluk. Kan curhat itu meluapkan isi hati dan perasaan ya, curahan hati. Artinya dia gak mau mengekspresikan perasaan senang dan sedihnya kepada manusia. Kalau perlu bikin emotikon yang khas atau beli emotikon, dapat hadiah emotikon khusus, emotikon mellow dari teman-teman. Dia nggak mau mengekspresikan kesedihan dia kepada manusia. Biar yang tahu kesedihan dia cuma dua, Allah kemudian pasangannya yang halal. Orang lain nggak tahu kalau dia sedih. Orang lain nggak tahu kalau dia sedang dalam keadaan terbeban. Nggak ada yang tahu. Sampai ibunya aja nggak tahu. Ayahnya aja nggak tahu, temennya nggak tahu, gengnya tuh nggak tahu, geng SMP, SMA, SD nggak ada yang tahu. Sehingga satu-satunya yang tahu perasaan Khawlah yang luar biasa terpukul, terlukanya luar biasa, cuman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tashtaki ilallah, kemudian dia curhat kepada Allah. Itu cara yang paling baik dalam menemukan cinta. Ketika cinta itu mulai flat, ketika cinta itu mulai nggak ada rasanya, maka menumbuhkan kembali cinta itu dengan cara watashtaki ilallah. Gini caranya. Bukan gini. Tapi hal yang paling baik untuk dia lakukan kalau dia pengen merefresh cintanya, menambah rasa cinta, dan itu nggak hanya berlaku untuk pasangan, berlaku juga untuk teman, cinta karena Allah, berlaku juga kepada guru, berlaku juga kepada orang tua, berlaku kepada anak. Kalau kita ngerasa cinta kita mulai garing nih, mulai rasanya tuh hambar, maka yang kita lakukan watashtaki ilallah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dialah yang Allah titipkan, yang Allah kirimkan dalam hidup kita untuk kita luahkan semua rasa, rasa bahagia, rasa cinta, rasa sedih, rasa kecewa, semua ke dia, bukan ke orang lain. Kalau kita punya pasangan tapi rasa itu diungkapkan kepada orang lain, maka kita mencurangi pasangan kita. Kita punya pasangan tapi curhatnya ke orang, jadilah TTM ya. Ini berarti kita curang, nggak fair sama pasangan kita. Toh kita juga nggak mau digituin oleh pasangan kita kan? Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ngerasa pasangan kita nggak pengertian, ada zat yang maha pengertian untuk kita curhat kepadanya. Kenapa harus orang lain? Dan Allah nggak akan pernah ngebocorin curhat kita ke siapa-siapa, teman-teman. Allah sebaik-baik penjaga rahasia. Dan Allah senang banget dengar curhat kita. Beda dengan orang. Kalau orang teman siapa gitu dengar curhat kita, misalnya kita telepon. Kita telepon di loudspeaker sama dia, ditaruh di meja, terus dia ngapa-ngapain ya? Kita ngomong panjang lebar. Pas udah lama nggak dapat respon, kita nanya, kamu dengar nggak sih? Dia langsung lari. Ada yang lebih parah lagi tuh. Bukan cuma di loudspeaker. Kita baru mulai curhat, dia balik curhat. Aku habis dimarahin sama suami aku. Wah, laki-laki tuh emang kayak gitu. Gue juga tiap hari dimarahin. Tahu nggak gimana cara dimarahin? Panjang tuh. Akhirnya malah dia yang curhat. Kita curhat, dia jadi dapat banyak info. Akhirnya dia nikung. Oh, parah banget ya. Pernah ditikung sama teman curhat? Ada sahabat Nabi yang pernah ditikung. Ditikung fisabilillah. Namanya Abu Darda. Abu Darda, temenin aku dong. Ngapain? Ngelamar seorang perempuan, seorang cewek, soleha, hafizah, cantik, terpelajar. Kayaknya nih
calon makmum ideal banget. Kenapa ideal? Dia salah baca ketika sholat dia bisa benerin. Tapi insya Allah imamnya nggak bakalan salah baca. Kalau yang dibacanya Al-Ikhlas ya. Gua mah pede nggak nyari makmum yang hafiz-hafiz banget. Kenapa? Karena kalau ngimamin surat Al-Ikhlas jadi nggak pernah salah. Salman ngajak Abu Darda. Abu Darda nemenin datang ke rumah cewek itu. Pak, saya mewakili Salman, pengen ngelamar anak bapak, putri bapak. Kata bapak ini, ya udah saya tanyain dulu ke putri saya. Kalau dia setuju nanti saya nikahkan kalian. Harus nanya dulu ke perempuannya, ke putrinya. Karena nggak boleh nikah paksa dalam Islam. Sama dengan nggak boleh menghalangnya yang sudah punya niat baik untuk menikah. Sama dengan kita menghalang-halangi anak kita untuk datang ke masjid beribadah. Calon mertua. Nggak boleh menyusah-nyusahin anak kita yang pengen beribadah. Apa ibadahnya? Nikah. Bukankah nikah itu setengah dari agama? Selama itu kita perhatikan bukan sesuatu yang sangat beresiko, yang terlalu terburu-buru, ceroboh, maka biarkan mereka melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti usaha dibangun dari nol, tiba-tiba Allah kasih banyak kemudahan setelahnya. Udah selesai lamar, ditanya sama ayahnya kepada putrinya. Nak, gimana tuh ada satu orang cowok di depan ngelamar kamu? Yang mana? Itu yang Salman, yang orang Asia. Anaknya kemudian keluar ngintip. Ngintip bahasa kita stalking. Karena ada seorang perempuan dilamar, kemudian dia nggak pede gitu. Dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak kalau saya itu aib saya bahwa dia kepalanya ini rambutnya banyak yang sudah rontok karena penyakit. Kemudian dia bilang, boleh nggak saya pakai rambut palsu atau saya tutup rambut saya dan saya nggak kasih tahu ke siapa-siapa kalau rambut saya itu udah rontok. Kata Nabi, sampaikanlah. Jadi nggak perlu diedit, nggak perlu dibikin yang sekeren mungkin, tapi kemudian orangnya kecewa. Dia stalking. Oh itu cowoknya. Kalau yang di sebelahnya itu Abu Darda. Ya sudah. Akhirnya si cewek menerima lamaran, tapi bukan untuk Salman, untuk Abu Darda. Datang bapak itu. Alhamdulillah saya udah bicara dengan anak saya. Oh gimana Pak? Salman udah deg-degan gitu. Sabar ya Salman, ternyata anak saya belum berkenan untuk menikah dengan Salman. Oh nggak apa-apa Pak. Cuman anak saya ternyata ridho menikah. Oh apa-apa. Jadi nggak enak hati gitu kan. Aduh Salman, ini bukan saya loh yang minta, kan tadi kamu dengarkan saya ngomong apa. Kata Salman, udah biasa aja kali Abu Darda. Tapi saya nggak mau nikung kamu. Udah nggak apa-apa. Kan Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Masing-masing udah ada takdirnya. Akhirnya Abu Darda nggak enak banget. Si bapak juga terlalu vulgar. Harusnya kan biarin dulu mereka pulang di Japri ya. Abu Darda balik kan bisa ya. Abu Darda ditelepon gitu balik, mau ada yang diobrolin. Kenapa di depan Salman? Sehingga Salman jadi sedih. Enggak, ternyata mereka paham. Cinta mereka itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum berjodoh berarti emang bukan itu cintanya. Dan mereka tidak akan memberikan hatinya karena hati itu satu-satunya organ di datu yang paling berharga, dan dia nggak akan ngasih kecuali kepada orang yang sudah berakad. Saya terima nikahnya, dan kemudian dikatakan oleh saksi sah. Kecuali saksinya mantan, itu nggak bakalan sah. Saya terima nikahnya. Gimana saksi? Belum. Oh ya, ulangi lagi. Udah 100 kali, belum aja. Kenapa? Saksi nggak bisa move on. Yang lebih berat tuh bukan saksinya yang mantan, KUA-nya yang mantan. Tuh parah tuh. Ini kenapa ya persyaratan nggak ada yang lengkap ya? Semuanya persyaratan kurang aja gara-gara KUA-nya adalah mantan. Nauzubillah lah ya. Kan pernah viral tuh di Instagram yang seseorang ngelakuin kriminal kemudian disidang. Kebayang gak sih pas lagi di sidang gitu ternyata ketua majelis hakimnya itu mantan kita. Wah, jadi kamu setelah putus dari aku jadi gini? Iya, aku gak bisa hidup lagi tanpa kamu. Ya udah apa? Kamu saya vonis menikah dengan saya. Gak penting juga. Nah akhirnya kita balik lagi ke cerita Khawlah. Khawlah curhat kepada Allah. Ketika ada masalah, Khawlah bilang ya Rabbi ilahi. Dia curhat, dia nangis, dia habis-habisan hanya di hadapan Allah saja. Ketika di hadapan manusia, dia nggak mau menunjukin dirinya lelah di hadapan manusia. Dia nggak mau menunjukin dirinya
fragile di depan manusia. Dia hanya menunjukkan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Allah, Ilahi, saya fakir sedangkan Engkau maha kaya. Saya lemah sedangkan Engkau maha perkasa. Saya bodoh sedangkan Engkau maha bijaksana. Saya bingung sedangkan Engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Apa nama Allah yang maha mendengar? Sami'un. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah. Terus kalau kita WA japri gitu nggak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita gak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasy-Nya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi. Hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Gak pernah Allah ilfil sama kita. Inilah tempat curhat yang paling baik. Hanya ada dua. Satu kepada Allah, kedua kepada pasangan. Kalau tidak ada pasangan, bolehlah sesekali kepada orang tua. Tapi kadang-kadang harus dibatasi juga. Karena ada hal-hal yang kalau kita sampaikan kepada orang tua, pasangan kita gak ridho. Ketika kita ngomongin ke ibu kita, mungkin pasangan kita menjadi malu karenanya. Masalah nafkah mungkin. Kan itu harga diri suami banget ya. Kalau seorang istri kemudian curhat ke ibunya, ya AA ngasihnya kurang terus setiap bulan, kan dia jadi malu nih. Ada hal-hal yang suaminya akan malu dan gak rela. Terus kepada siapa yang insya Allah suami kita gak malu? Kepada Allah. Ya Allah, suami saya ngasih nafkah kurang terus, udah berapa bulan? Saya sih berharap gak usah banyak-banyak ya Allah, 30 juta aja sebulan. Ini masih kurang 29 juta, kurang sejuta curhat ya. Karena suami kita juga curhatnya ke Allah. Ya Allah, saya pengen nambahin nafkah buat istri saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dua-duanya curhat nih. Kalau perlu curhatnya sambil pegangan tangan, kan seru tuh. Coba kalau masih sendiri, pegangan tangan siapa? Gini-gini. Mana ya tangan? Kalau sholat tahajud berdua sama sendiri. Kalau sendiri yang banguninnya alarm, nggak enak banget tuh. Ring, apa sih berisik? Tapi kalau udah berpasangan, yang banguninnya suara lembut. Kang, bangun. Akhirnya makin tidur. Ini tapi bukan fikih ya. Ini iseng-isengan saya doang nanya ke istri saya. Yang. Kalau kita sholat tuh boleh gak sih gandengan? Istri saya nanya, gandengan gimana? Jadi kita tengah malam tuh nanya kayak gituan. Gandengan gimana? Gini, jadi kita takbir terus... Boleh nggak sih kayak gitu? Nanya ya. Tapi kalau deketan boleh kan? Boleh. Ya udah deketan lagi dong. Lagi sah. Bisa nggak ngomong kayak gitu ke teman kos-kosan? Deket lagi dong. Bahaya. Makanya teman-teman curhat sama Allah SWT. Analogi dan contoh kasusnya mungkin masalah cinta dengan pasangan ya. Tapi moral of the story-nya tuh bisa kita pakai dalam apa aja. Karena kita punya masalah bukan cuma dengan pasangan, bukan cuma dengan teman, tapi kita punya masalah dalam pekerjaan, dalam apa aja. Pokoknya mau curhat ke langit. Karena Allah selalu menunggu kita curhat.
yang di seluruh bumi juga makhluk-makhluk Allah selain jin dan manusia, setiap hari berdoa kepada Allah. Masa kita nggak mau berdoa? Kulla yaumin huwa fi sya'n wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Curhat sama Allah. Akhirnya Khawlah udah selesai datang ke Nabi. Kalau bahasa kita kayak ngejapri ke Nabi gitu. Nabi bilang, kamu sama suami kamu sudah haram selama-lamanya. Karena zihar itu adalah tradisi Arab jahiliyah. Kamu buat saya seperti ibu. Itu tradisi Arab jahiliyah yang gak baik banget. Sangat-sangat tidak adil kepada perempuan. Jadi ini salah satu ayat bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar turun untuk mengangkat kehormatan perempuan. Karena tradisi Arab jahiliyah, kalau dia udah mulai bosan sama istrinya, langsung dia ceraikan seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Biar gak dapat waris, biar gak ada tanggung jawab apa-apa, nafkah segala macam. Kan curang banget kan? Dinikahi ketika muda, pas udah tua diceraikan tanpa ada harapan warisan dan nafkah lagi selama-lamanya. Ternyata Khawlah gak berhenti dengan bertanya kepada Nabi doang. Dia minta kepada Allah. Tadinya nggak ada loh fikih zihar di dalam Islam tuh nggak ada. Nggak ada syariat hukum tentang bab zihar di dalam Islam. Baru ada setelah Khawlah curhat. Jadi bisa dibilang beberapa syariat Islam itu muncul hasil dari curhat-curhat para hamba. Apa arti al-mujadilah? Perempuan yang sedang curhat. Ini surat curhat di dalam Al-Quran. Akhirnya turun ayat, Allah sudah mendengar pembicaraan kalian berdua. Allah tahu banget isi japri-japrian kalian. Kemudian Allah mengatakan zihar itu adalah dosa besar. Dan orang yang melakukan zihar tidak berlaku untuk istrinya. Tapi dia wajib menebus dosa itu dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut. Suami dari Khawlah orang yang sudah sangat tua. Nabi panggil dia ke sini. Akhirnya sahabat nyari-nyari dia, dipanggil ke rumah Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, sudah turun ayat tentang masalah kamu dengan Khawlah. Allah gak redha dengan apa yang kamu lakukan kepada Khawlah. Akhirnya dia dimarahin sama Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sadar, saya insaf, saya taubat. Terus gimana menebusnya ya Rasul? Kata Nabi, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Dia bingung. Rasul, saya ini laki-laki yang sudah tua. Jangankan 2 bulan berturut-turut, sehari aja batal. Gak boleh batal sehari aja, gak boleh. Kalau batal sehari gak bisa besok dilanjutkan, gak bisa. Langsung mulai dari nol. Ya Rasul, saya puasa sehari aja gak kuat, gimana 2 bulan? Rasul mengelus dada kemudian mengatakan, ya udah kalau gitu beri makan 60 orang miskin. Ya Rasul, gak ada orang yang lebih miskin di daerah sini daripada saya. Akhirnya Nabi ngambil beberapa karung korma, dikasih ke dia, ngasih makan ini untuk keluargamu. Ini juga menjadi dalil gimana Islam itu agama yang sangat-sangat toleran. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Semua syariat Islam itu adalah memudahkan kita, nggak ada yang menyusahkan kita. Semua syariat Islam itu gampang, simple, mudah, nggak ada yang susah. Salah satunya adalah menikah, itu mudah banget. Mana Ustadz? Buktinya masih banyak yang masih single. Berarti bukan Allah yang menyusahkan pernikahan, calon mertua tuh. Nah Allah mah memudahkan kan ya. Bayangin pernikahan itu kan simple ya. Akad nikah sederhana kan. Yang cuman saya nikahkan putri saya terima putri bapak dengan mahar sekian dibayar tunai, sah. Akhirnya berubahlah status, berduaan apalagi dan seterusnya apalagi dosa aja isinya. Sekarang berubah. Memandang aja berpahala. Apalagi ya. Memandang aja berpahala, kebayang gak tuh? Memandang pasangan itu sama kayak memandang Ka'bah. Duduk sambil ngeliatin Ka'bah itu pahalanya kayak 2 rakaat sholat loh. Sholat mutlak. Berarti memandang istri yang lagi rempong sama dengan 2 rakaat sholat mutlak. Baru memandang gimana menyentuh, gimana mengecup keningnya, gimana memeluknya, gimana dan gimana. Ibadah sholat mudah banget, gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa sholat tepat waktu, dijamak. Gak bisa menjamak, dikosor, dikodok. Kenapa dikodok? Soalnya ketiduran. Yang penting jangan istiqomah. Masa mengkodok istiqomah ya? Jam 9 pagi, sholat apa itu? Kodok subuh. Sekalian dijamak dengan duha. Istiqomah, udah setahun kayak gitu. Nah ini.
Kayak misalnya kita pulang malam, belum isya nih. Tadi pas isya, pas lagi di jalan macet-macetan, sampai di rumah capek banget, mandi segala macam, makan, akhirnya ketiduran. Lupa kalau kita belum salat isya, bangun-bangun subuh, oh iya ya semalam saya belum isya. Gak apa-apa, lakukan ketika kita ingat. Karena itu lupa atau gak sadar atau gak tahu ilmunya. Balik lagi, akhirnya Allah turunkan ayat untuk ngebela Khawlah bintu Sa'labah. Kenapa? Curhat kepada Allah. Jadi butuh cinta, butuh ditambahkan rasa cinta, butuh diharmoniskan perasaan cintanya, minta kepada Allah karena cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Hati kita itu ada di antara jemarinya Allah, ada di dalam genggamannya Allah. Kadang-kadang kita sendiri nggak berkuasa untuk nolak apa yang diinginkan oleh hati kita sendiri loh. Dan saya ngebuktiin banget, saya sering bilang saya itu bukan tipe istri saya banget. Ada 4 hal yang istri saya nggak mau, 4-4-nya ada di saya. Ketika sebelum ketemu saya, pokoknya saya nggak mau ini. Aduh, nggak mau banget deh, nggak banget deh, nggak banget deh, nggak banget deh. Makanya jangan gampang nyumpahin ya. Nanti malah dikasih seperti yang kita sebutin. 4 hal yang saya nggak pengen banget ada suami saya yang 4 ini. Ternyata pada diri saya ada 4-4-nya. Ya Allah, tundukkanlah hatinya untukku, ditundukkan. Kok saya nggak bisa nolak kamu? Ya. Kuat-kuatan doa kan? Dia berdoa, ya Allah please jangan orang itu. Ya Allah please yang dia. Kuat-kuatan doa. Ya Allah jangan orang itu please, jangan orang itu. Ya Allah please dia aja, jangan yang lain. Ustadz dilawan. Doa. Jadi minta sama Allah itu gampang banget loh. Hidup kita tuh cuma masalahnya cuma gini doang. Buat saya hidup saya itu modalnya bukan duit, bukan teman, walaupun itu semuanya penting dan berharga, tapi modal paling penting dalam hidup saya itu ini. Makanya saya nggak mau sama sekali menggadaikan doa dengan makanan yang syubhat dan haram, nggak mau saya. Misalnya jalan ke luar negeri kayak kemarin New Zealand, Jepang yang muslimnya minoritas kan susah nyari makanan halal tuh. Mending lapar daripada saya akhirnya mencari-cari alasan, ini kan darurat kan udah nggak ada pilihan segala macam. Ini kan makannya ikan, tapi kan satu minyak dengan makanan yang nggak halal. KFC kalau di luar negeri itu halal. Mungkin kalau di Singapura McD KFC-nya udah ada label halal. Tapi kalau di beberapa negara yang lain nggak ada label halal. Walaupun ayam kan bukan babi Ustaz, bukan pork. Tapi kan dia nggak disembelih dengan nama Allah. Saya nggak mau. Pengen ngerasain gimana ya rasanya ayam goreng di mana gitu, ayam kriuk di mana, beda dengan di Indonesia. Tapi kan itu bahayanya bukan masalah hal haram, menggadaikan doa kita. Begitu kita makan, kenyangnya cuma sebentar, nanti juga udah lapar lagi, tapi doa kita ditolak 40 hari 40 malam. Dimana kalau pas lagi di luar negeri, terus kita ada masalah di imigrasi, pas di bandara, kita berdoa, gimana cara Allah akan mengabulkan? Kenapa? Modal kita dalam hidup tuh doa banget tuh. Saya ngerasa banget banyak keajaiban dalam hidup gara-gara berdoa. Bukan berarti saya udah soleh ya, bukan. Allah yang maha baik. Minta, ya Allah saya lagi butuh ini. Jadi duit kita teman-teman ada di sisi Allah. Jadi gak usah khawatir, tinggal minta. Teman-teman khawatir gak nyimpan duit di bank? Gak khawatir kan? Uang ada di bank 1M. Tenang kan? Kenapa kok tenang nitip uang 1M kepada manusia, tapi gak tenang menitipkan harta itu kepada Allah? Ini gak fair nih imannya nih. Kalau Allah lebih dahsyat daripada kartu dan buku rekening apa? Allah tidak pernah ingkar janji. La yukhliful mi'ad. Allah lah yang memberi kalian rezeki. Allah lah yang menjamin untuk kalian hidup. Sehingga buat saya pribadi, saya tuh orang kaya. Uangnya di mana Ustaz? Di Allah. Saya tuh orang kaya, punya banyak aset. Mana asetnya? Allah yang tahu. Saya nggak tahu, tapi Allah tahu. Kan gitu kan, sederhana sebetulnya, gampang banget. Duit ada di Allah. Sama kayak orang bilang, saya banyak duit, alhamdulillah sekarang ada beberapa ratus juta. Di mana? Di bank. Aman? Enggak. Walaupun kita merasa nyaman, tapi enggak aman. Kalau di Allah, kita enggak merasa nyaman, padahal itu yang paling aman. Tapi kan enggak ada wujudnya Ustaz. Emang di bank ada wujudnya? Tapi kan enggak ada bukti apa-apa segala macam. Apakah Allah pernah ingkar janji? Enggak pernah. Tapi nariknya gimana Ustaz? Kalau ke bank kita tinggal datang ke tellernya, kita minta. Kalau ke Allah lebih gampang, gak perlu macet-macetan ke teller, gak perlu ngambil nomor antri, tinggal gini doang. Lebih mudah. Gak ada tapi untuk Allah. Tapi itu hanya berlaku buat kita. Sebaik apapun kita ada tapinya. Tapi kan dia juga manusia. Minimal. Kalau enggak, tapi kan dia gak jujur, tapi kan dia jahat, tapi kan dia curang. Kalau dia orang baik, tapi kan dia manusia. Tetap ada kurangnya kan?
Kalau Allah nggak ada tapinya. Allah nggak akan memberikan harta karena kekurangan. Allah maha kaya. Allah terlalu sibuk. Allah maha kuasa. Allah nggak dengar. Allah maha mendengar. Allah misalnya nggak melihat. Allah maha menyaksikan. Apa sih yang kita persoalkan dari Allah? Tinggal gini doang. Tapi saya udah sering gini nggak didengar sama Allah. Berarti kita nggak punya kontrak. Kontrak itu udah kita batalin dengan makanan yang haram. Kontrak itu udah kita batalin dengan memutuskan silaturahim. Kontrak itu udah kita batalin dengan berburuk sangka kepada Allah. Itu kan yang membatalkan kontrak. Begitu kita berburuk sangka kepada Allah, apa sih maunya Allah nih? Ya Allah, please tolong saya dong. Tapi ngomongnya apa sih maunya? Allah, batal kontraknya. Harusnya kita mengatakan, ya Allah, bantu saya ya Allah. Saya yakin tidak ada sesuatu yang sia-sia dari takdirmu. Kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pasti akan menunaikan janji. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Tunaikan janji kalian kepada aku tunaikan janji aku kepada kalian. Modal itu doa banget, teman-teman. Doa banget. Cinta, mau dapat sahabat, mau dapat pasangan, mau dapat kasih sayang orang tua, mau dapat doa dari orang-orang soleh, mau dapat rezeki yang berkah, mau dapat terutama cinta dari Allah. Caranya adalah menengadahlah ke langit, bukan ke bumi. Sujudlah di bumi, lalu memintalah ke langit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahi kita dengan rasa. Tinggal kita yakin aja sama Allah. Masalah yakin inilah yang membuat kita kadang-kadang jadi harus menunggu. Menunggu keajaiban dari Allah tergantung tingkat keraguan. Makin besar ragu kita, makin lama kita menunggu datangnya pertolongan Allah. Makin kuat keyakinan kita, makin cepat datangnya pertolongan Allah. Orangnya soleh banget, imannya pasti kuat tuh. Tapi dia belum ditolong aja sama Allah. Nah, berarti kita belum paham cara Allah menolong kita. Allah nolong kita itu dengan dua cara, teman-teman. Pertama, pertolongan UGD. Apa yang dilakukan Allah? Allah akan menolong hati kita terlebih dahulu. Bukan masalah kita diangkat, hatinya yang dikuatkan. Itu pertolongan Allah. Tapi diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan. Kok Allah gak mendengar doa dia? Enggak, Allah mendengar doa dia. Terus apa bukti pertolongan Allah? Allah gak langsung ngasih dia duit, sembuh dan segala macam, bukan. Allah kuatkan hatinya sehingga kita gak habis pikir, kok dia bisa bertahan ya dengan kondisi kayak gitu. Kok dia tetap bisa bahagia ya dengan keluarganya dalam kondisi kayak gitu. Ibu di rumah Teduh Sahabat ini tuh, ibu ini pasien kanker apa gitu. Beliau udah parah banget dan dirawat sendiri di rumah sakit, gak ada yang jagain. Kenapa? Karena suaminya lumpuh. Kebayang gak tuh ujian rumah tangga? Anaknya masih kecil-kecil. Salah satu anaknya tuh SMA ngurus ayahnya. Sementara suaminya lumpuh udah gak bisa ngapa-ngapain, maaf. Buang air kecil, air besar di tempat tidur, semuanya di tempat tidur, gak berdaya. Istrinya kanker stadium lanjut, dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, tapi nggak dapat kamar sehingga harus bolak-balik. Kalau bolak-balik ke rumah jauh, akhirnya tinggal di rumah Teduh. Cuman yang pertanyaan istri saya agak heran, udah berapa lama suaminya lumpuh? Udah 3 tahun. Istri saya ngelihat anaknya baru setahun. Loh, anaknya baru setahun ya? Iya. Suaminya udah lumpuh 3 tahun. Terus gimana caranya? Maksudnya masih bisa dikasih keturunan? Yang penting jangan dibayangin aja. Nggak boleh ngebayangin. Kita hanya ngebahas hikmah. Bukan kok bisa ya? Masya Allah luar biasa ya. Allah masih tetap ngasih kebahagiaan kepada mereka. Anak bayi sebagai hiburan buat mereka. Kalau suaminya lagi kangen anaknya dibawa ke rumah. Kalau istrinya lagi kangen dibawa ke rumah sakit. Ganti-gantian, penyejuk hati mereka. Allah pengen menguatkan hati mereka dengan sakitnya lewat seorang bayi. Itu cara Allah menolong kita, teman-teman, sebelum diangkat masalah kita. Sehingga jangan salah paham, kalau ada orang soleh miskin, kalau ada orang soleh sakit, kalau ada orang soleh kena musibah terus. Mungkin Allah tidak langsung menyelesaikan masalah dia, tetapi Allah lebih suka untuk menjaga hati dia, karena dengan cara kayak gitu Allah akan terus dekat dengan dia. Kadang kalau kita diselesaikan masalahnya oleh Allah, tiba-tiba jadi jauh kan? Ya Allah tolong saya, tahajud 1 juz 1 malam. Luar biasa tuh kalau lagi ada masalah. Satu masalah selesai, gak usah tahajud, sholat aja dijamak lagi tuh tadi. Maghrib dijamak dengan isya, zuhur dijamak dengan asar, subuh dijamak dengan duha. Jadi sehari menjamak 3 kali sholat. Kenapa? Udah gak ngerasa butuh sama Allah. Allah tahu itu. Makanya nih kayaknya hambaku nih kalau aku tolong nanti jauh lagi, sementara aku kangen. Kan tetap happy, tetap bahagia. Yang gak bahagia tuh orang yang lihat.
Yang justru nggak tega itu yang ngelihat, yang ngerasain biasa-biasa aja. Saya kadang-kadang nggak habis pikir dengan beberapa orang teman saya soleh banget, hidupnya tuh susah banget, kerjaannya nggak jelas, penghasilannya nggak seberapa, anaknya banyak dan sering nunggak gitu di sekolah teh. Tapi saya lihat keluarganya, anak-anaknya senyum-senyum semuanya, pada hafal Al-Quran, suami istri akur segala macam. Kok mereka bisa bahagia dengan modal hidup yang cuma segitu, sementara ada keluarga lain yang modal hidupnya berlimpah tapi nggak bahagia. Karena yang ini ditolong hatinya, yang itu tidak ditolong hatinya. Minta aja sama Allah, apapun masalah kita. Apalagi cuma masalah perasaan hati. Allah bolak-balikan hati sesuka Allah. Gampang banget buat Allah. Kadang-kadang yang saya cerita, ketika kita terbesit dalam hati aja Allah wujudkan kan. Kayak ada seorang ibu di Dumai, cuman terbesit di hati, gak ngomong loh. Tiba-tiba saya kepikiran, pengen ke Dumai. Kenapa Ustaz? Gak tahu, pengen aja ke Dumai. Akhirnya kita ngumpulin tuh daftar yang ngundang di seluruh Indonesia, terus kita yang nentuin mau kemana. Ke Dumai Akhirnya nentuin beli tiket ke Dumai, walaupun sebetulnya jadwalnya tuh rush banget loh. Jadi jadwalnya tuh sangat padat, tapi bela-belain ke Dumai. Kenapa? Allah yang menuntun hati saya, menggerakkan hati saya untuk datang ke Dumai. Begitu saya sampai di Dumai, ternyata Allah men-setting beliau yang menjemput kita di bandara, lalu satu mobil, kata beliau, inilah batin saya sebulan yang lalu. Allah ngasih bukan cuma di sebuah taklim, satu mobil bisa curhat masalahnya. Bukan saya soleh, bukan, dianya yang solehah. Allah yang maha baik. Dan kita bisa banget. Jadi kalau orang bisa datang ke kita lewat doa, berarti jodoh juga bisa datang ke kita lewat doa. Tinggal kuat-kuatin aja doanya kayak tadi. Saya pernah satu raudhah dengan seorang calon pejabat ya. Satu raudhah, dia lagi umroh, saya juga lagi umroh. Kita satu karpet hijau tuh raudhah. Kebenaran saya tahu beliau dan gak setuju dia menjabat karena banyak mudaratnya daripada manfaat. Dan saya tahu karena mau menjabat waktu itu, dan saya tebak-tebak aja nih, kayaknya doanya supaya dia dipilih nih. Dia doa di sebelah saya juga doa di sebelah dia. Saya doanya pas dengerin kayaknya khusyuk banget, doanya nangis-nangis itu. Ya Allah, tolong jangan kabulkan doa orang di sebelah. Karena mudaratnya lebih banyak, saya nggak rela banget dia yang berkuasa karena bahaya banget. Jelas doa itu yang paling luar biasa. Sama kayak kita menjalani hidup, ada masalah dikit tinggal gini kan. Sama kayak kita ada asuransi, ada masalah dikit tinggal klaim. Cuman ngeklaim asuransi kan lama nih. Kita harus bayar 200.000 dulu, kita harus ada prosesnya dulu. Kalau ke Allah, kenapa kita ngeluh? Kok lama banget ya Allah, kok lama banget? Enggak, kalau kita yakin akad kita dengan Allah di sini. Makin kuat di sini, makin cepat Allah menolong kita, dan itu ajaib banget. Saya nolak kalau misalnya Allah mau mendatangkan sesuatu dalam hidup saya, gimana pun ditolak tetap akan datang. Tetap akan ketemu. Alam yajidka yatiman fa'awah wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu yang jadi modal kita. Bukankah dulu kita pernah ngalamin masa-masa sendiri kemudian Allah beri kita keluarga? Masa-masa ketika kita bingung Allah beri kita petunjuk. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apa maksud wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis? Nikmat Tuhanmu itu dibicarakan. Maksudnya apa? Untuk membuat kita makin yakin sama Allah. Ya, dulu kan Allah pernah nolong kita. Dulu kita pernah lapar, Allah yang beri kita makan. Dulu kita pernah bingung di sebuah kota mau kemana, Allah kasih kita tempat tinggal. Dulu kita pernah bingung sendiri, Allah kesepian sendiri, Allah kasih kita keluarga. Itu yang dibahas untuk tajdidul iman, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa kita butuh apa aja mintalah sama Allah, termasuk cinta. Jangan begging kepada manusia, karena itu akan menjatuhkan harga diri kita. Kalau mau begging, mengemislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kita mengemis kepada Allah, makin Allah angkat derajat kita. Makin mengemis makin mulia. Kalau ke manusia makin mengemis makin hina. Mudah-mudahan ini menjadi booster buat kita, bukan hanya dalam masalah pernikahan, tapi juga dalam semua masalah hidup kita. Dan la tahzan, innallaha ma'ana. Gak usah khawatir, jangan sedih, jangan putus asa. Allah itu selalu bersama kita. Kenapa kita tidak mengandalkan ini dalam hidup kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat dari iman itu fluktuatif. Gak usah iman, perasaan cinta aja kadang kita lagi menggebu-gebu gitu. Kadang juga ada masanya kita lagi kayak bete. Ketika seorang istri, kalau yang udah punya ya, tetap pakai tanda bintang. Kalau yang udah punya istri, ketika istrinya lagi ngambek, ketika istrinya lagi nggak nyaut panggilan suaminya, atau ketika istrinya nggak ngebaca-baca WA yang udah dikirim dari pagi sampai sore, contrengnya 2 tapi masih abu, itu berarti perasaannya lagi terganggu oleh banyak hal. Bisa jadi sikap kita, bisa jadi omongan orang lain, bisa dari dalam, bisa dari luar. Kalau itu terjadi dalam hubungan kita dengan sesama manusia, hal yang kayak gitu juga terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya mah ke Allah gak gitu. Soalnya Allah gak pernah ngejailin kita, Allah gak pernah zalim sama kita, Allah gak pernah curang sama kita. Cuman mungkin kita sebagai hamba yang bodoh sering salah paham sama Allah, sehingga karena itu hubungan kita jadi kayak terganggu sama Allah. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya biar hubungan kita dengan Allah itu asik terus? Hubungan kita dengan Allah itu happy terus. Jadi kalau suami istri itu kayak pacaran terus gitu. Gak mikirin listrik tunggakan udah 3 bulan misalnya ya. Gak mikirin misalnya ada kewajiban apa. Cuman mikirin jalan kemana, terus ngapa-ngapain gitu pokoknya. Terus gak usah diperjelas. Susah ngomong depan jomblo. Banyak yang harus disensor ini mah. Nah, gimana caranya kita dengan Allah tuh punya hubungan yang selalu excited. Setiap hari itu bangun tidur bahagia. Apalagi bangun tidurnya sholat subuh. Walaupun dijamak sama duha sih. Selalu bahagia gitu pagi-pagi. Pagi bahagia, malam sebelum tidur WA Allah dulu 100 ayat. Kalau nggak sanggup 100 ayat, 10 ayat deh minimal. 10 ayat baca Quran. Jadi kayak kita sebelum tidur WA dia dulu. Sebelum tidur jangan lupa berdoa nanti biar bisa tahajud, kayak dalam tanda kutip pacaran Islami kata orang. Nah, ke Allah tuh gitu. Nge-WA dulu 10 ayat sebelum tidur, terus bangun malam yang dipikirin Allah dulu. Kalau kita kan asal melek yang dilihat handphone kan ya. Asal melek handphone, aduh handphonenya lowbat jadi khawatir. Ke Allah gitu gak sih? Ngerasa lowbat di hati kita jadi ada masalah terus khawatir. Nah, gimana caranya kita menjaga semangat hablum minallah, hubungan dengan Allah itu kayak kita ngejaga semangat hablum minannas. Pernah gak ngerasa grup WA kita sepi aja, gak ada chat sama sekali? Jangan-jangan itu anggota grup udah bikin grup baru dan kita nggak dimasukin. Itu biasa banget kan kayak gitu. Cara ngusir secara halus, jadi kita nggak dikeluarin, nggak di-kick. Cuman mereka bikin grup baru yang tadinya anggotanya 50 orang. Mereka bikin grup 49 orang, cuma kita doang yang nggak masuk. Kenapa nih grup sepi banget, nggak ada chat sama sekali? Karena mereka chatnya di grup sebelah. Nah, kalau kita ngerasa grup WA kita tuh sepi, ada nggak rasa nih kenapa ya, saya ada salah apa ya ke teman-teman kok sepi banget?
kok tiba-tiba ada yang live group, maaf ya, atau tiba-tiba ujuk-ujuk live group aja nggak ada pamit, nggak ada omongan apa-apa. Terus kita bertanya-tanya ada masalah apa ya? Kayak kita ngetelepon seseorang, kenapa selalu dialihkan ke nomor yang lain? Berarti nomor kita jangan-jangan di-blok misalnya. Kita nge-request untuk nge-follow dia kok nggak di-approve gitu ya, kok nggak diterima-terima. Kita minta di-fallback kok nggak di-fallback misalnya. Kita sering mempertanyakan hubungan kita dengan manusia, tapi sering nggak kita mempertanyakan hubungan kita dengan Allah? Setiap hari kita mempertanyakan hubungan kita dengan seseorang, apalagi seseorang yang ada rasanya di hati kita. Itu setiap hari kita pertanyain. Lasin udah lewat sekali, tapi yang saya belum dibaca. Lewat yang kedua kali, yang ketiga kali. Kenapa 3 kali lewat lasin tapi kok WA saya nggak dibaca aja dilewatin gitu? Memangnya dia yang WA banyak banget? Mempertanyakan. Kalau pas barengan dia kelihatan kayak agak sedikit kurang bersemangat gitu, kita mempertanyakan, kok kamu nggak bahagia bareng dengan aku gitu kan? Kita mempertanyakan terus hubungan kita sama seseorang. Apakah kita punya kepekaan yang sama untuk mempertanyakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kalau kita tidak baik hubungannya dengan Allah, nggak mungkin bisa baik dengan siapapun. Kalau nggak baik hubungannya dengan Allah, nggak mungkin kita bisa enjoy ngejalanin hidup kita. Nggak mungkin. Sama kayak kita kalau nggak baik hubungannya dengan orang yang kita sayangin, yang berpengaruh dalam hidup kita, itu pasti hari itu nggak nyaman. Pagi hari misalnya ada sedikit keributan kecil sama pasangan, itu sepanjang hari bete aja tuh. Tapi kalau pagi hari itu dibuka dengan mungkin kata-kata yang mesra, kata-kata yang baik sebelum pergi kerja, misalnya ada kecupan yang halal misalnya kan ya, itu pasti sepanjang hari bahagia. Kalau nggak percaya coba deh. Akad dulu maksudnya, akad udah gitu coba. Kamu ngapain akad? Cuma pengen ngerasain yang Ustadz Hanan ngomongin gitu. Cuma iseng dong gitu. Ini bahaya. Nah, itu pasti berpengaruh buat hari-hari kita, apalagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ngerasa kenapa ya saya sepanjang hari bete aja, kenapa ya setiap urusan saya bermasalah, kenapa ya saya kok nggak tenang, kenapa? Halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Ombang-ambing aja perasaannya tuh nggak stabil, labil banget. Berarti ada masalah antara kita dengan Allah. Sehingga kata Allah, caranya perbaiki illal musallin. Perbaiki hubungan kita dengan Allah lewat sholat. Sholat kita udah benar belum nih? Udah sholat kok, tapi benar nggak sholatnya? Jangan-jangan sholat kita sekedar basa-basi doang. Datang wudhunya juga nggak sempurna, berdirinya nggak sempurna, asal udah beres pergi. Berarti sholat kita basa-basi. Itu mungkin salah satu penyebabnya. Illal musallin. Terus juga mungkin penyebab lain saya kurang zikir sama Allah, nggak yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, hari ini kita pengen sharing gimana cara kita menjaga stamina iman, menjaga semangat excitednya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hari-hari kita itu selalu bergairah. Terutama bergairah untuk berbuat baik. Dan yang kedua, tough dalam ngejalanin ujian-ujian hidup, lebih kuat gitu. Bahkan kalau perlu mudah-mudahan bisa survive dari setiap masalah. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ternyata salah satu cara untuk, kalau bahasa agama itu namanya tajdid iman, memperbaharui iman. Ternyata salah satu cara memperbaharui iman, cara untuk kita nge-refresh, ngecas kembali iman kita tuh banyak dengar cerita. Banyak dengar cerita orang-orang yang sukses dalam urusan keimanan. Dan itu berlaku bukan cuma dalam urusan agama. Dalam kehidupan sehari-hari juga kayak gitu. Kayak misalnya orang yang senang bisnis. Dia kalau dengar cerita-cerita orang-orang yang sukses dalam bisnis kan jadi kayak booster banget ya buat dia termotivasi sukses secara bisnis. Ikut kayak pelatihan motivasi atau ikut seminar yang motivatornya, trenernya cerita tentang siapa gitu yang sukses dalam setahun meraup sekian miliar,
yang dalam usia 17 tahun sudah punya omset sekian ratus juta. Itu kan bikin kita semangat untuk berusaha, semangat untuk berbisnis karena dengar banyak cerita orang sukses. Gitu juga berlaku dalam masalah main. Misalnya kita senang main apa gitu, main BMX atau skateboard atau apalah permainan-permainan anak-anak muda. Dengerin cerita-cerita orang yang berhasil ngelakuin satu trik atau apa, itu kan bikin kita jadi penasaran pengen nyoba. Kayak kalau di surfing itu di laut, dengerin oh ada yang nyoba spot baru. Di sana tuh ombaknya barrel misalnya atau apa, cerita-cerita tentang menaklukkan satu spot, satu poin ombak. Sehingga kita jadi penasaran, aduh pengen ya bisa kayak dia, aduh pengen ya bisa senyaman dia di atas papan, aduh pengen ya bisa seperti dia pas bunny hopnya BMX misalnya, aduh pengen kayak dia ya touring keluar kota. Selalu jadi kepengen karena dengar cerita. Termasuk kuliner juga itu. Di sana ada soto Betawi enak, di sana ada ini ada itu segala macam, bikin kita semangat. Gitu juga dalam urusan agama. Dan itu juga yang terjadi dalam urusan cinta. Kita nonton film tuh tentang film Korea lah ya, putus gitu ya, diputusin. Kan kita penasaran gimana sih rasanya diputusin kan gitu ya. Bukan rasanya jadian, rasanya diputusin. Kok gua nggak pernah diputusin, orang jadian juga nggak pernah gitu. Itu ada cerita diputusin, galau gitu, terus naik ke atas jembatan pengen loncat. Pas loncat ternyata luka-luka doang, lecet-lecet nggak meninggal gitu kan. Jadi kayak kepancing supaya ngerasain apa yang kita sering nonton, dengar, curhat sama teman-teman. Makin sering kita nonton film-film yang ada drama cintanya, itu makin mancing kita untuk ngerasain, untuk pengen nyoba drama yang sama dalam kehidupan kita sendiri. Apalagi film-film yang romance gitu, tentang romantis dan segala macam, itu pasti pengen bikin kita, aduh seru ya. Ada yang perhatiin, seru ya kalau bisa kayak gitu, jalan-jalan kemana segala macam. Nah ini artinya cerita, qasas dalam bahasa Al-Quran itu ada pengaruhnya, ibroh, memberi asar, memberi pengaruh dalam diri kita. Sehingga sepertiga dari isi Al-Quran itu bahkan lebih adalah kisah. Sampai kalau kita baca story behind the surat Yusuf, kan surat Yusuf itu isinya cerita Nabi Yusuf. Itu story di balik turunnya surat Yusuf, itu para sahabat lagi bosan baca ayat-ayat yang sifatnya perintah larangan. Emang sahabat bosan baca Quran? Ya, dan itu manusiawi. Kita kadang-kadang baca Al-Quran bosan. Kenapa? Karena nggak ngerti. Ada juga tuh yang baru hijrah, tatonya banyak banget, tapi giliran sholat yang paling duluan nangis. Soalnya imamnya kelamaan. Subhanallah nih, tatonya banyak, sholat tahajud nangis duluan. Saya juga yang jadi imam merasa kayak cemburu gitu, iri. Kok dia duluan nangis ya, saya nggak bisa nangis. Pas sudah selesai, kenapa duluan nangis? Ustadz bacanya panjang banget. Oh iya, masalahnya di situ. Nah, di Al-Quran tuh ada ayat yang sifatnya perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam aqimis shalah dan seterusnya. Ada larangan, la ta'kulur riba dan seterusnya. Para sahabat kayak ngerasa monoton gitu, nggak ada variasinya. Akhirnya para sahabat datang ke Nabi, ya Rasul, ada ayat yang model-model lain nggak gitu? Ayat model gimana? Ya jangan gini-gini aja, pengen yang sesuatu yang baru gitu ya Rasul. Bukannya nggak enak kan bilang bosan sama Al-Quran, kan nggak enak tuh. Cuman ya emang bosan sih gitu. Sifat manusia, bukan Al-Qurannya membosankan ya. Manusianya yang gampang bosan karena imannya lemah, karena lagi naik turun iman teh. Akhirnya turunlah surat Yusuf yang Allah menyampaikan kisah terbaik di dalam Al-Quran supaya para sahabat lebih bahagia lagi, lebih semangat lagi membaca Al-Quran. Dan mendengar kisah itu universal banget tuh nilainya. Kita nggak akan terjebak dengan perdebatan fikih. Kita nggak akan terjebak dengan mazhab-mazhab. Walaupun itu juga kebaikan. Cuman kadang-kadang ada orang yang menyikapinya nggak bijak. Kalau kisah, insya Allah universal. Semua orang bisa mengambil pelajaran tanpa harus melihat dari mazhab apa, lintas pemahaman, tafsir, segala macam. Nggak. Karena kisah itu sifatnya sesuatu yang bisa diambil pelajarannya oleh siapapun. Makanya hari ini kita pengen
dengerin beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa mentajdid, mengecas kembali iman kita, dan pulang dari sini lebih semangat lagi dalam beramal soleh. Kalau beramal soleh ke Allah itu ibadah, zikir. Kalau beramal soleh ke manusia itu berakhlak mulia, terutama kepada orang tua. Jangan sampai kita dikenal orang yang baru hijrah, tapi malah disayangkan karena akhlaknya nggak bertambah baik. Harusnya makin hijrah, orang-orang di sekeliling kita tuh kayak makin ngerasa dapat banyak manfaat dari kita, dapat kebaikan dari kita. Ini berarti kita hijrahnya insya Allah sudah on the track. Semakin banyak ngaji, semakin baik akhlak. Jangan semakin banyak ngaji susah senyum. Makin rajin ngaji, makin rajin senyum. Tapi jangan salah senyumnya ya, bahaya. Bahaya. Senyumnya senyum yang ke teman aja, jangan diposting. Pertama saya pengen ngisahin tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu salah satu hobi beliau dengar kisah. Itu yang bikin iman Umar bin Khattab itu luar biasa. Hobinya itu dengar kisah. Kalau ada orang yang menurut Umar kayaknya ini lebih senior, lebih soleh, lebih berpengalaman, Umar langsung duduk. Pak, tolong beri saya nasihat, beri saya kisah. Suka dengar kayak gitu. Suatu hari Umar nemu seorang ayah yang sama anaknya itu apet banget, sama anaknya itu kayak dekat banget, sayang banget ke anak laki-lakinya. Dan nggak sewajarnya kayak gitu, saking sayangnya ke anak laki-laki. Akhirnya Umar nanya, Bapak ada cerita apa dengan anaknya ini? Si bapak ini cerita, ya Amirul Mukminin, saya tuh pernah dulu ketika istri saya sedang hamil, saya dapat panggilan berjihad. Kan di zaman sahabat dulu ada wamil ya, wajib militer. Jadi semua laki-laki harus ikut membela negara. Saya dapat panggilan berjihad. Sedangkan istri saya sedang hamil tua. Saya galau antara berangkat atau absen nungguin istri ngelahirin. Saya tanya ke istri saya, kata istri saya, Mas kan udah sering ikut jihad, sekali-kali ini coba minta izin kepada komandan, kepada panglima supaya menunggui istrinya yang mau ngelahirin. Istrinya gak rela suaminya berangkat, tapi suaminya berat hati pengen membela agama Allah, membela negara. Setelah istikharah, tanya sana sini, akhirnya suaminya memutuskan saya harus berangkat. Urusan kamu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun berangkat. Sebelum berangkat dia doa. Dia pegang perut istrinya, dia usap-usap sambil dia katakan, ya Allah, saya titipkan bayi saya ini kepada Engkau. Engkaulah sebaik-baik yang menjaga. Berangkat nih. Berangkat beberapa hari kemudian dengar kabar istrinya meninggal dunia. Dia langsung minta izin, diizinkan pulang lagi ke Madinah. Sampai di Madinah dia lihat rumahnya kosong, dia cari kuburan istrinya. Pas dia pergi ke kuburan istrinya, dia melihat kuburan itu ngeluarin asap. Kayak ada yang dibakar di dalam kuburan teh, ngeluarin asap. Terus Umar nanya ke tetangga, apakah istri saya berzina ketika saya tinggalkan? Kata tetangga, enggak, dia perempuan yang menjaga diri. Apakah istri saya berhutang yang belum dibayar? Kata tetangga, tidak, kalaupun ada sudah kami ikhlaskan. Apakah istri saya melakukan dosa ketika saya tinggalkan, mungkin menggibah atau dukun segala macam? Kata tetangga, tidak, dia perempuan yang solihah. Terus apa masalahnya? Kenapa dia kayak dibakar di dalam kuburnya, keluarin asap dari kubur itu? Penasaran, akhirnya kuburannya digali sama masyarakat. Pas digali ditemukan istrinya sedang duduk di dalam kuburan sambil memangku bayinya, menggendong bayinya. Bayinya masih hidup, istrinya sudah wafat. Padahal tadi peninggalnya belum ngelahirin. Jadi ngelahirinnya di dalam kuburan. Dia duduk gini, dan kalau zaman sekarang pasti udah pada lari ya. Atau masuk ke majalah tertentu gitu dengan judul azab kubur gitu kan. Nah, orang-orang pada heran ngelihat bayinya masih hidup, menangis, dan istrinya duduk dalam keadaan tidak bernyawa. Diambil bayi itu, istrinya dikuburkan kembali. Ternyata istrinya bukan diazab. Itu tanda-tanda dari Allah supaya digali kuburannya dan melihat kebesaran Allah. Waktu itu laki-laki ini menangis dan beristighfar minta ampun kepada Allah. Orang-orang heran nanya, kenapa? Apa dosa kamu kok minta ampun? Dia bilang, saya berburuk sangka kepada Allah. Gimana berburuk sangkanya? Sebelum saya berangkat berjihad, saya mengusap perut istri saya katakan, ya Allah,
saya titipkan bayi saya kepadamu, engkau sebaik-baik penjaga. Saya nggak mengatakan bayi saya dan istri saya. Karena saya pikir istri saya sudah dewasa, bisa menjaga dirinya. Sedangkan bayi masih lemah dan dia butuh penjagaan Allah. Saya berburuk sangka kepada Allah. Saya pikir manusia bisa menjaga diri, sementara bayi tidak. Orang dewasa bisa, sehingga Allah hanya menyelamatkan apa yang saya titipkan dan membiarkan apa yang saya tidak. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ana indatni abdi bi. Kalau kita tawakal ke Allahnya 100%, Allah nolongnya 100%. Dan ukuran persentase itu yang tahu cuma kita, karena di hati kita itu yang muncul. Ada satu titik keraguan, berarti kurang dari 100%. Keraguan itu memperlambat datangnya pertolongan dan keajaiban dari Allah. Makanya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kenapa ada orang di zaman dulu tuh kayak dapat karomah, keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Kayak nggak mungkin terjadi secara logika dan ilmiah. Karena memang dia yakinnya ke Allah itu 100%. Apakah kalau kayak gitu kita nggak perlu ikhtiar? Perlu, tapi ikhtiar nggak ada hubungannya dengan keyakinan. Ikhtiar itu hubungannya dengan kewajiban. Allah yang suruh ikhtiar, tapi yakin berhasil apa enggak, itu urusan yang kedua. Urusan hati antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak kita minum obat. Tentunya kita harus beli obat yang paling bagus, dokter yang paling recommended, yang spesialis. Oke, itu ikhtiar. Tapi kalau sampai hati kita terlibat dengan ikhtiar itu, meyakini bahwa kalau ini pasti sembuh, kalau ini kayaknya nggak ada harapan, soalnya dokter juga nggak ahli, berarti hati kita sudah terpaut dengan makhluk dan berarti sudah berkurang yakinnya kepada Allah. Saat itu kita tidak akan melihat keajaiban. Yang terjadi dalam hidup kita saat itu apa? Hal-hal yang ilmiah. Kenapa kita hanya ngalamin hal-hal yang ilmiah? Karena kita yakinnya kepada hal yang ilmiah. Kenapa ada orang yang ngalamin hal-hal yang sifatnya miracle? Karena dia yakinnya kepada mukjizat. Yakinnya kepada aun atau pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kita tidak berikhtiar, ini bab a'malul qulub. Amal hati. Apakah hati kita yakin gak sama Allah SWT? Dan Umar mendengar cerita itu semakin yakin sama Allah. Makanya nanti muncul kasus di zaman Umar tuh luar biasa. Ini presiden kalau imannya 100% ke Allah, ada masalah di negaranya tuh, dia tinggal bilang ya Allah beres tuh masalah. Jadi di Mesir waktu itu ada musim paceklik sampai sungai Nil tuh hampir habis tuh. Sehingga air sungai Nil nggak mengalir lagi ke ladang-ladang jagung, gandumnya orang-orang Mesir. Dan orang Mesir yang dulunya menyembah anak sapi betina mulai syirik lagi nih. Mulai berpikir, kalau kayak gini mah sama aja. Setelah Islam datang kita tetap aja susah, paceklik. Mending kita doa lagi ke nenek moyang kita, dewa-dewa yang dulu. Gubernur Mesir yang namanya Amr bin As waktu itu ngirim surat kepada Umar ke Madinah. Ya Amirul Mukminin, Mesir sedang diuji oleh Allah dengan kekeringan. Dan masyarakatnya hampir syirik. Kami mohon bantuan dari pusat, dari Madinah untuk membantu bagaimana mengatasi kekeringan di Mesir. Begitu surat itu sampai ke Umar bin Khattab, Umar nulis balik surat dalam bentuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk masyarakat rakyat Mesir. Dikirim ini surat ke Mesir. Waktu itu ibu kotanya masih Alexandria, belum Kairo. Dikirim ke Alexandria, malam itu diambil sama Amr bin As. Pas dibaca oleh Amr bin As, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan rakyat Mesir hujan yang mencukupi untuk mereka. Saat itu juga hujan turun. Sampai sungai Nil meluap dan menggenangi ladang-ladang jagung dan gandumnya orang-orang Mesir. Dan mereka bertakbir semuanya. Cuman ngirim surat doang dari Amirul Mukminin. Kan enak ya. Coba kalau kita hidup di zaman Umar, ya Amirul Mukminin, saya belum dapat jodoh, ya Allah beri dia jodoh, beres. Cepet banget loh. Ya Amirul Mukminin, dia nolak saya, ya Allah terimalah, terima. Yang kemarin nolak hari ini, kenapa ya saya jadi serak sama dia gara-gara doa Amirul Mukminin. Ini artinya teman-teman, keajaiban dari yakin kepada Allah itu luar biasa dari kisah Bapak tadi tuh. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah. Kenapa nggak ikhtiar? Mungkin sudah ikhtiar, bikin pengairan segala macam tapi belum berhasil. Yang kurang cuma satu, doa. Doa mungkin udah banyak tapi belum diijabah karena doa-doa mereka tidak seajaib doanya Umar bin Khattab. Belum lagi Umar berdiri di atas mimbar. Ini mungkin terkenal nih, kejadian dalam perang Qadisiyah kalau nggak salah. Umar lagi khutbah Jumat di Madinah. Kaum muslimin lagi berperang di Irak melawan pasukan Persia. Perang Qadisiyah namanya.
Irak Madinah tuh kan kalau naik pesawat sekitar 2,5 jam 3 jam, jauh tuh. Jakarta Medan lah, jauh. Nah, Umar lagi khutbah di atas mimbar sholat Jumat, tiba-tiba tema khutbahnya tuh ganti gitu. Lagi ngomong tiba-tiba beralih tema, wahai kaum muslimin, naiklah ke atas bukit itu, baliklah kalian mundur-mundur gitu. Jadi Umar tiba-tiba kayak ngomongin sesuatu yang gak nyambung. Orang-orang heran, ini Umar kenapa? Oh ya udah biarin, namanya juga Umar gitu kan. Dia punya, mungkin dia ngelihat setan atau apa, setan kan takut sama Umar. Diem. Udah selesai sholat Jumat, pada datang, ya Amirul Mukminin, tadi apa yang terjadi? Kenapa Amirul Mukminin ngomong sesuatu yang gak nyambung? Kita juga gak ngerti. Kata Amirul Mukminin, saya ngelihat Allah menampakkan kepada saya pasukan Islam di Qadisiyah yang terdesak, hampir habis dibantai sama musuh. Tapi saya ditunjukkan ke sebuah bukit yang mungkin mudah-mudahan itu jadi benteng untuk mereka berlindung. Saya suruh mereka naik. Orang kan gak langsung percaya kan? Bener gitu terjadi kayak gitu. Kalau Rasul ngomong, mungkin aku naik ke langit, Isra Mi'raj, oke lah, itu aja masih ada yang mendustakan. Ini Umar yang ngomong, bukan Nabi yang dapat wahyu. Orang gak langsung percaya. Selang beberapa minggu kemudian pasukan Qadisiyah pulang. Jadi utusan mereka pulang bawa berita tentang kemenangan perang dalam perang Qadisiyah. Dia cerita, suatu hari di hari Jumat kami sedang berperang. Kami terdesak, hampir habis dibantai sama musuh. Udah gak ada jalan untuk berlindung. Tiba-tiba kami mendengar suara Umar. Amirul Mukminin berteriak, wahai kaum muslimin, naiklah ke atas bukit ini supaya kalian terlindungi. Akhirnya kami mundur naik ke atas bukit dan selamat waktu itu. Berarti benar-benar terjadi. Kok bisa? Ya, qadarullah. Ini keajaiban iman mereka. Apakah kita bisa ngedapatin pengalaman-pengalaman kayak gini? Bisa, kalau keimanan kita dengan level yang sama. Kalau nggak selevel yang sama pun, minimal kita nusaddid. Kalau kita tidak bisa sama persis, minimal kita berusaha untuk nuqarib, berusaha untuk pengalaman kita nanti walaupun nggak sama persis, mirip-mirip dengan pengalaman mereka. Lagi-lagi bukan berarti tidak berikhtiar. Ini keajaiban-keajaiban yang terjadi. Dan saya juga baru ngalamin kemarin pas saya di seminggu, nggak kurang dari seminggu yang lalu, saya baru pulang dari laut di Batu Karas. Di sini ada teman saya, Agi. Mana Agi? Nah, ini Agi ya. Ini by the way model model iklan. Ada deh pokoknya iklan jodoh maksudnya. Agi ini anak Batu Karas. Agi boleh diceritain? Agi ini anak Batu Karas. Batu Karas tuh Jawa Barat, daerah Pangandaran. Dari Bandung kurang lebih 6 jam perjalanan. Kalau lagi ada ombak saya suka ke sana nonton orang main surfing. Nggak main sih, main dikit-dikit tapi nggak jago. Nonton orang main surfing. Ketemu Agi. Agi nggak tahu tuh ya. 2 hari sebelum saya datang ke Batu Karas, dia sakit, kayak demam gitu. Mungkin habis diputusin kali ya. Dia demam gitu, nggak enak badan, pengen pulang. Biasanya kalau nggak enak badan cuma dia tinggal di Jakarta, paling juga di kos-kosan. Tapi kali ini pengen pulang ke Batu Karas banget. Aduh, kenapa ya pengen pulang ke Basroh Batu Karas gitu ya. Batu Karas kayak Basroh gitu. Pengen ke Batu Karas. Pas dia pulang, hari saya lagi mau main tuh, dia diajak sama temen dia, ngojay itu apa? Berenang yuk gitu. Yuk berenang yuk, berenang. Dia ikut, padahal lagi nggak enak badan, tapi pengen berenang. Pas lagi di pantai, saya datang ketemu loh, kayak kenal nih, hitam-hitam ektis gitu. Ternyata ketemu saya, Ustadz Hanan ya, ya wah, kenalan. Ustadz saya tuh ketemu Ustadz kemarin di Meruya pas kajian minggu bulan yang lalu. Cuman karena jamaahnya banyak, saya nggak bisa ketemu Ustadz, nggak bisa salaman. Saya waktu itu membatin, ya Allah saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan dalam suasana ta'lim yang ramai, langsung berdua. Mudah-mudahan terkabulkan. Akhirnya Agi banyak istighfar sebulan istighfar. Akhirnya terjadilah yang tadi itu, dia nggak enak badan. Saya juga tiba-tiba ujuk-ujuk, kenapa ya saya pengen ke Batu Karas, kenapa ya pengen ke Batu Karas. Ternyata di sana ada ombak. Kan ada Agi. Ketemu aja di Batu Karas. Itu cara Allah menskenariokan, dan itu terbukti banget loh. Istighfar bukan karena saya orang soleh, dan kita bisa istighfarin siapa aja. Saya pengen ketemu ini, saya pengen, dan itu ajaib. Kalau misalnya nggak ketemu pun di dunia, insya Allah ketemu dengan orang soleh itu nanti di akhir. Apa ruginya beristighfar dan berdoa? Nggak ada ruginya kan? Ya Allah, saya pengen banget ketemu dengan, misalnya sebutlah ulama yang paling kita ngefans di dunia siapa gitu, dengan Imam Sudais.
Imam Masjidil Haram. Pengen banget jabat tangan sama Imam Masjidil Haram yang ngimamin umat Islam seluruh dunia gitu. Tapi kan gak mungkin. Kita umroh, kita haji juga gak bisa ketemu dengan Imam Sudais. Kita berdiri paling depan ya di dekat dengan Hajar Aswad. Begitu mau sholat diusir tuh. Begitu selesai salam langsung dipagar betis sama askar-askarnya. Susah ketemu beliau tuh, ajaib banget kalau bisa ketemu. Tapi kan gak ada salahnya beristighfar kan. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, Sudais, astagfirullah, astagfirullah, Sudais, astagfirullah. Terus aja gitu. Pengen ketemu Sudais. Tiba-tiba bisa aja Sudais datang ke Indonesia, ada seminar apa, mungkin bisa ketemu. Yang paling logisnya. Atau kalaupun gak ketemu di dunia, tiba-tiba bangkit dari kubur di sebelah kita. Ya, siapa? Kan kamu sering manggil saya dulu, siapa? Sudais. Sudais yang mana ya? Imam Masjidil Haram, Masya Allah Syekh gitu. Dan orang soleh nanti di akhirat, dialah yang salah satu akan menyelamatkan kita dari perjalanan yang sulit. Selain syafaat Rasulullah SAW. Jadi kalau disebut nama Nabi, kita spontan ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu bahkan kayak respect banget gitu. Kalau disebut nama Nabi langsung Sallallahu Alaihi Wasallam, karena luar biasa jasa Rasulullah. Yang jelas selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ulama-ulama orang-orang soleh juga bisa nolongin kita di akhirat. Jadi kalau kita doa, ya Allah pengen banget ketemu si Fulan, Syekh Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan. Kalau nggak ketemu pun di dunia, pasti ketemu di akhirat. Yang jelas harapan kita nggak mungkin Allah abaikan gitu aja, nggak mungkin. Pasti Allah kabulkan. Cuman Allah kadang-kadang menggunakan cara yang lebih baik daripada yang kita pernah bayangin. Ketemu beliau di dunia paling cuma selfie. Tapi kalau ketemu di akhirat, dibawa selamat di sirat yang panjang, lebih mending mana? Ketemu nih dengan seorang ulama, orang soleh yang kita ngefans banget nih. Pokoknya saya pengen banget selfie sama beliau, ya Allah. Apalagi kalau orang soleh itu followersnya banyak, misalnya 1.100.000. Sedikit itu mah, banyak model yang 17 juta, 19 juta. Pengen followersnya nambah kalau selfie sama beliau. Cuma nambah followers. Tapi kalau ketemunya di akhirat, nambah apa? Nambah derajat, naik level. Kita jadi selevel dengan masuk ke level beliau, padahal kita mah malahnya nggak selevel gitu. Kenapa? Karena dibawa sama beliau. Orang soleh itu kalau mau masuk surga, teman-teman nyari teman-teman yang mencintainya di dunia. Ya Allah, mana Fulan, dia mencintai saya di dunia. Ya Allah, mana Fulan, dia mencintai saya di dunia. Allah bilang, dia masih tuh di sidang, belum beres-beres, sudah sidang ke-30 misalnya. Kan sidang di dunia aja satu kasus berpuluh-puluh kali kan. Gimana sidang akhirat lebih berat lagi tuh. Ya Allah, tolonglah dia, selamatkan dia, karena saya mencintainya selama di dunia karena Engkau. Akhirnya orang-orang soleh pada balik lagi dari surga, balik lagi ke padang mahsyar. Demi ngapain? Demi menyelamatkan orang-orang yang mencintai mereka semasa di dunia. Datang ke padang mahsyar, cari ke bagian informasi. Tolong dong yang namanya ini gitu, panggilin. Perhatian, Hanan At-Taki dipanggil sama Syekh siapa gitu teh. Saya dipanggil, datang aja. Mas, saya yang dipanggil. Benar Hanan At-Taki? Ya. Mana coba buktinya? Aduh, saya lupa bawa kartu nama. Atau KTP misalnya. Nah, pasti tahu lah ya malaikat sama kita. Udah, masuk aja. Tuh ada yang nungguin di business lounge gitu. Jadi ada VIP lounge-nya gitu kan. Oh, saya boleh masuk VIP lounge-nya, masuk ke VIP lounge. Udah sampai di sana udah ada makanan segala macam, mereka lagi duduk. Kayak asa kenal nih, siapa ya? Dekat Hanan ya? Ya, wah kita sering ketemu dalam doa. Wah, akhirnya pelukan. Ada apa Syekh? Yuk ikut saya ke surga, kan enak banget kan? Terus sidang saya gimana? Udah beres, diberes sama teman-teman saya saya banyak teman di dalam gitu. Saya banyak. Beres kan? Di dunia aja bisa gitu, masa di akhirat gak bisa? Tapi dengan seizin Allah dan Allah ridho dengan kebaikan-kebaikan itu. Jadi gak ada sia-sianya juga kita. Kan dulu saya pernah cerita yang Imam Ahmad bin Hambal kan, yang pengen banget ke Basrah, dan itu ternyata terjadi juga sama Agi. Dan terjadi juga sama salah seorang driver ojek online di Bandung. Baru 2 bulan yang lalu kejadiannya. Saya lagi datang ke markasnya Pemuda Hijrah, kita sering ada kayak rapat gitu di kantor. Markas kita namanya Masjid Al-Latif di dekat Gedung Sate. Datang dari pagi rapat sampai sore. Dan saya pakai baju main biasa, bukan pakai baju taklim. Sebetulnya sama aja sih. Nah, waktu itu sholat zuhur di Masjid Al-Latif saya ngimamin sama asar. Habis asar pulang. Karena nggak nyetir sendiri, saya pakai online, saya order nih. Order,
pakai ojek, ada yang ngambil, drivernya ngambil, datang jemput pulang. Kemana? Ke Cimahi, pulang. Di tengah jalan dia nanya, Mas sering sholat di Masjid Al-Latif itu ya? Saya bilang, ya lumayan. Saya bilang, iya itu masjid ramai banget, anak-anak muda pada numplak di situ taklim. Siapa sih itu, ada imam muda, bagus suaranya gitu. Ntar jangan GR dulu. Muzammil, oh iya Muzammil, ya bagus tuh. Tadi udah GR, ternyata salah. Oh Muzammil, benar-benar Muzammil tuh suaranya bagus banget ya, anak ITB kan? Ya anak ITB ya. Kalau Mas di situ sering ngimamin juga? Ya sesekali sih, saya bilang. Dia mulai curiga gitu. Suka ikut taklim juga di sana? Ya kadang-kadang, saya bilang. Kenal sama Muzammil? Ya lumayan, padahal murid sendiri kan. Lumayan, saya bilang. Oh Mas, kayak gak asing nih. Mas tadi ngimamin sholat zuhur bukan? Ya, saya bilang. Mulai curiga kan dia. Mas namanya siapa sih Mas? Hanan, saya bilang. Hanan? Hanan yang mana nih? Ya. Saya bilang Hanan Taki. Wah langsung oleng dia mah. Oh Mas biasa aja Mas biasa aja gitu. Ini benar Ustaz Hanan Taki, benar. Masya Allah, ya Allah, udah gitu kayak terharu gitu, heboh semua orang pada ngelihat, lampu merah lah gitu ya, pada ngelihat semuanya. Saya langsung pakai masker, gitu. Ustadz tahu nggak Ustadz, saya sebulan ini istighfar terus habis dengerin cerita Imam Ahmad bin Hambal yang ke Basrah, saya istighfar, ya Allah pengen banget ketemu Ustadz Hanan tapi jangan ditaklim, berdua jadi bisa curhat-curhatan gitu. Ternyata Allah bikin skenario, saya order ojek online, dia ngambil, jadi ngobrol di jalan sampai ke rumah, akhirnya bertamu nggak pulang-pulang. Wah ini luar biasa cara Allah. Dan wallahi teman-teman, dan itu terjadi. Jadi udah 2 kasus nih yang saya alamin ya. Satu lagi yang ojek online tadi, dan dua-duanya hajatnya sebulan Allah kabulkan. Jadi kalau ketemu saya aja sebulan gampang, masa ketemu jodoh bertahun-tahun gak dapat ya? Gimana nih? Istighfarnya gimana nih? Nih terutama buat cewek-cewek nih. Kalau cewek-cewek kan gak bisa nyari. Masa cewek kayak kepo gitu kan gak mungkin. Pura-pura follow, nge-like. Kok dia nge-like terus yang first like lah gitu. Gak mungkin kan. Cewek kan agak-agak jaim. Ya udah istighfar aja deh. Banyak-banyak istighfar. Tiba-tiba ada yang kesandung jatuh di depan cewek. HP-nya jatuh. Dia pergi, HP-nya nomornya Nggak penting sih ceritanya. Pokoknya ada Ada jalan dari Allah yang kita nggak ngerti nih, yang jelas bisa. Kita tinggal yakin aja sama Allah, istighfar, Allah yang kasih jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pokoknya kalau kalian bersungguh-sungguh kata Allah di jalan kami, udah kami kasih jalan-jalan keluar yang subul, jamak dari sabil, banyak banget jalan keluar di sisi Allah. Yang penting kita jahadu fillah, berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala.